Salam milenial, mari bergerak. Oke, selamat malam kawan-kawan milenial dimanapun berada, terkhusus di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kata-kata milenial sering terdengar, sering digaungkan nih ya, sering kita dengar, sering kita lihat baik di media massa, cetak, ataupun secara langsung disuarakan oleh semua kaum, oleh semua kalangan. Tentunya kenapa begitu dekat dengan dalam tanda kutip hari-hari demokrasi, ale-ale demokrasi, kata-kata milenial pemuda ini begitu gencar didengarkan. Saya pikir di Indonesia terutama karena seperti diketahui 2024 mendatang mungkin akan ada kontestasi dalam tanda kutip. Berbicara tentang milenial tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya organisasi dan politik ya, makanya seperti adagium yang pernah saya dengar dan menjadi pedoman saya dalam melihat kacamata masyarakat hari ini. Didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan. Hari ini ada dua apa namanya? Dua insan mungkin yang ada ini. Ada abang saya, ada juga abang Mas juga, nggak mungkin Mas ya. Jangan. Kalau Mas nggak usah. Nah, itu nggak bisa, Mas. Jangan, Mas. Ada Bung Ibsan Eprinanda dari Tanjung Beringin Utara, dan yang kasih saya bagi tadi founder dari Milenial Pasaman Bergerak, Bung Ikram Fauzi. Siap. Jadi apa nih? Mau bahas apa kita hari ini? Mau bahas apa maunya? Kamu nanya. Mau bahas apa kita maunya? Suka-suka Bung ya, Bung. Anda kan? Iya, kan Anda Jadi pembawa yang acaranya di pasti sini. Ingin kita gali hari ini kan kawan adalah politik dan organisasi. Seperti kita ketahui, politik dan organisasi ini adalah sejalan ya, dalam artian berbicara dalam konteks kemanusiaan. Dalam politik wajib dalam ranah didikan organisasi, karena sejujurnya partai politik sendiri adalah organisasi. Tentu memaknainya harus dengan makna-makna organisatoris. Artinya apa? Untuk menciptakan pemilih-pemilih politik atau dalam artian mesin-mesin politik dalam siklus perpolitikan harus dengan budaya organisasi yang baik. Saya pikir saya sepakat dengan yang saya sampaikan ya. Mungkin Bung Iksan Eprinanda ataupun Bung Ikram di sini, kita kan ada dua tema nih, politik dan organisasi. Dalam tanda kutip di kalangan milenial ya, kalangan milenial hari ini, karena kan proses berorganisasi ini sejatinya adalah proses sejak dini, tidak hanya ditemukan ketika sudah berusia milenial. Artinya itu yang ingin kita kupas hari ini, kemudian kita lihat hari ini di Kabupaten Pasaman sendiri, daerah kita, kampung kita, bagaimana jalannya antara teori politik ini dengan organisasi dalam membentuk suatu lingkup kebijakan, karena akhir dari politik sendiri tentu adalah sebuah kebijakan. Bagaimana menurut Bung Iksan? Saya pikir Bung Iksan yang pertama, karena pandangan saya lurus sama Bung Iksan ini kawan-kawan ya. Terima kasih Bung Zul menanggapi ini ya, antara organisasi milenial dan politik ya khususnya. Sebenarnya ini berhubungan erat ya. Namun hari ini kenapa semacam paradigma anak muda itu jauh dari politik, sebenarnya saya menangkapnya adalah efek dari NKKBKK itu di kampus. Oh, jadi ada sejarahnya ya? Ada sejarah. Kenapa partai politik itu jauh dari kampus? Nah, adanya NKKBKK zaman Orde Baru. Jadi waktu itu Presiden Soeharto sedikit dalam tanda kutip mengharamkan partai politik ini mempunyai masa mahasiswa. Jadi sampai saat sekarang, kenapa mahasiswa itu jauh dari politik? Saya pikir kena RKBKK. Kita sekarang memang di zaman milenial ini harus berpolitik, anak muda harus berpolitik. Namun paradigma lama masih tertanam sampai sekarang. Menarik nih, saya dengar kan ada NKKBKK, tapi yang kita lihat hari ini, anak muda hari ini tidak pernah terkontaminasi kalau saya yang lahir dari generasi 2000-an ya, itu tidak tersentuh sama sekali dengan yang namanya NKKBKK. Nah, dari mana paradigma ini diturunkan ya Bung Ikram ya? Kan ini menarik nih, asal usulnya NKKBKK. Menarik untuk dikilas lanjuti.
Bagaimana pertanggung jawaban argumentasinya itu Bung Ihsan? Saya sepakat, dalam tanda kutip saya sepakat ya. Iya, yang pertama saya sangat bertanggung jawab dengan argumen tadi ya. Jadi sekarang bisa kita lihat partai politik mana yang mempunyai masanya, atau partai politik yang mana yang mempunyai sumber pengkaderan di kampus. Tidak ada sampai sekarang. Yang ada kalau saya tidak salah itu Nasdem, Liga Mahasiswa Nasdem, yang mempunyai dalam secara tidak langsung itu adalah tulang punggung dari Partai Nasdem, itu Liga Mahasiswa Nasdem. Partai-partai lain belum saya lihat. Jadi kita inginkan adalah kaderisasi partai politik ini benar-benar anak muda ini menjadi subjek, bukan menjadi objek dari politik tersebut. Ini yang saya maksud. Oke, menarik. Kalau kita bicara tentu dalam tanda kutip subjek tadi tidak hanya jadi objek, kita sepakat ya kampanye. Mungkin dalam tanda kutip hari ini kalau kita bicara partai politik tentu sudah banyak yang melakukan perkaderan. Tapi mungkin ranahnya memang belum skop pelajar atau lain-lain. Ya hanya gaungan nama. Di samping itu belum juga efek perkaderan ini tentu lahirlah suatu regenerasi ya. Itu yang mungkin kita lihat. Betul. Mungkin kalau berbicara organisasi, saya ingin lempar juga nih ke Bung Ikram ya. Bung Ikram Fauzi selaku founder lah, dalam artian orang yang berpikir ke depan tentang bagaimana menciptakan regenerasi dari milenial Pasaman Bergerak ini. Ini bagian kawan. Promosi. Ini wajib diinikan karena ini atribut organisasi. Kita sepakat. Ada organisasi harus ada atribut nggak toh? Siap. Kan Bung Ikram. Jadi kita mau bahas organisasinya dulu apa politiknya dulu nih, Bung? Kalau Bung sebagai founder organisasi, saya ingin bahas organisasi dulu. Oke, siap. Soal gebrakan Bung hari ini, apa tujuan Bung berbuat gebrakan kayak gini? Sebelumnya terima kasih, Bung. Jadi kilas baliklah sedikit ya, Bung ya, masalah organisasi. Jadi saya ini sudah banyak berkecimpung lah setelah di organisasi, tapi kebanyakan sih di provinsi, Bung. Contohnya aja KNPI, HIPMI, terus Gekrab, bahkan di Gapiksindo. Gapiksindo itu gabungan organisasi untuk pengusaha lah. Jadi kenapa tertarik saya menggabungkan organisasi ini ke politik? Mungkin dari kebijakan sih. Saya melihat ada kebijakannya. Soalnya banyak sekarang kan kebijakannya harus berpengaruh ataupun bisa dibilang harus sedikit bersentuhan dengan politik gitu loh. Karena banyaknya kebijakan tuh ditentukan dari politiknya gitu. Makanya saya mau menghubungkan lah istilahnya, menghubungkan keduanya setelah sejalan lah antara politik dan organisasi. Terus masalah pemuda yang kita bentuk di Pasaman ya, milenial Pasaman Bergerak namanya, itu ingin saya istilahnya membawa pemuda ini untuk lebih mengenal politik, bahkan banyak kegiatan lah yang bisa dibuat dari pemuda. Positif lah kemudian. Bisa dibilang seperti itulah. Makanya saya ada maksud untuk membentuk milenial Pasaman Bergerak. Menarik tuh, karena memang betul tuh kan. Ya, sepakat kita mengisahnya memang tujuan muara dari politik adalah suatu kebijakan. Karena berbicara politik tanpa kebijakan yang proaktif dalam kemudian merangkul anak muda, secara kebijakannya tentu apa saja hari ini kehidupan kita dipengaruhi oleh yang namanya kebijakan. Itu yang tidak bisa kita hindarkan dari yang namanya politik. Dalam hal ini, baik dalam pendidikan, mungkin kan dalam pendidikan kita, bagaimana pergerakan pemuda, bagaimana tentunya pemuda ini diarahkan proaktif, itu harus dengan yang namanya intervensi negara. Saya melihat hal itu. Tapi pertanyaan yang paling menggelitik di hati saya hari ini, sejak mungkin pemekaran di Kabupaten Pasaman ya, ini menurut saya sendiri, yang saya lihat yang namanya pemuda ini selalu menjadi subjek mobilisasi hari ini, kemudian tidak mendapatkan yang namanya tempat di politik itu kita mendapatkan, tetapi kebijakan itu kita tidak merasakan gitu. Nah, saya pribadi merasakan terlepas ya dari statistik kita berbicara hari ini Kabupaten Pasaman di ranah indeks pembangunan manusia itu terlepas, tapi memang tidak bisa dilepaskan juga, mungkin saling berkaitan. Nah, makanya saya ibaratnya srek ya, saya kaget dalam tanda kutip baik ya melihat adanya milenial Pasaman Bergerak ini. Dan Bung Iksan Prinanda ini juga salah satu founder ya, yang salah satu founder juga Bung Ikram ya dalam membentuk. Dan ada beberapa lagi lah founder yang lain kan. Dan ada beberapa founder yang lain yang saya kira ini gebrakan bagus. Aktif beliau di KNPI tadi, barangnya di HIPMI itu di provinsi.
provinsi. Nah ini kan udah meninggalkan tanah ini ya sekarang ini ya. Sekarang dia balik Pasaman baru bentuk ini yang positif. Berbicara organisasi tadi, organisasi Milenial Bergerak ini mungkin bisa diinikan lagi dengan argumentasi saya tadi, Bung Iksan. Bagaimana pandangannya seterusnya? Memang baiknya anak muda Pasaman ini secara kearifan lokal kita. Ini kan beda konteks nih. Kita gonggong milenial terus nih Indonesia kan, tapi kan tetap tidak bisa kita lepaskan dari kearifan lokal. Kearifan lokal di sini mungkin ketertinggalan kita dari daerah lain. Dan bagaimana efeknya dan bagaimana cara pemuda ini menurut Bung Iksan ini, baiklah tanda kutip pendidikan politik yang mana yang baik untuk kita di generasi lokal ini melalui organisasi tadi. Ya, kalau berbicara masalah pendidikan politik sebenarnya tiap organisasi pemuda mulai dari tingkat nagari dari tingkat nagari sampai ke tingkat kabupaten itu sudah menjalankan namanya pendidikan politik. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah strateginya seperti apa? Strateginya ini yang paling penting. Bagi tadi sudah dijelaskan oleh Bung Ikram bagaimana milenial bergerak ini hadir di tengah-tengah muda gunanya untuk hal-hal yang lebih positif lagi, hal lebih positif dan produktif. Dan pertama milenial bergerak beberapa bidang. Beberapa bidang banyak. Ada bidang pertanian, ada bidang perikanan. Nah, dua bidang ini kenapa menjadi sebuah primadona di milenial bergerak? Karena Pasaman memang sangat mayoritas itu gitu. Jadi kita ingin anak-anak muda ini ikut terlibat dalam pertanian dan perikanan. Betul. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua ada sekolah pemuda nagari. Sekolah pemuda nagari yang bidang milenial bergerak. Sekolah Pemuda Nagari ini adalah sebagaimana yang saya katakan tadi, Nagari ini ada sumber kaderisasi pemimpin itu. Nagari adalah sumber dari lahirnya tokoh-tokoh yang nantinya yang berkecimpung baik itu di organisasi, baik itu di politik langsung di kabupaten itu. Kalau seandainya Nagari ini tidak memulai pengkaderan dari awal, nah ini anak-anak muda ini pendidikan politik gimana? Nah ini salah satu juga adalah peran Nagari untuk mendidik anak-anak mudanya untuk melek ataukah berbuat positif lah yang kita bicarakan tadi. Oke, secara ini ya, secara langsung saya menangkap. Saya kan masih dalam tanda kutip mahasiswa nih. Memang kehidupan organisasi ini saya rasakan alangkah baiknya ditempa di ranah sendiri dulu di Nagari. Jadi ketika keluar sudah ada bekal tertentu, ibaratnya filterisasi ataupun bekal kita sudah ada. Hari ini kan kadang-kadang salah satu kita sepakat ya bahwa organisasi itu membawa perubahan baik ketika ditekuni dengan baik oleh seorang insan atau seorang manusia akan membawa perubahan baik hidupnya. Baik itu ketika tingkat SMA, mulai dalam tanda kutip tingkat mahasiswa, itu akan membawa perubahan baik kepada sikapnya. Minimal pola pikirnya akan memberikan suatu refleksi bahwa organisasi adalah jalan untuk bukan hanya merubah diri sendiri tapi merubah pola-pola yang ada di masyarakat. Jadi sama kayak yang dibilang Bung Iksan tadi kan. Jadi kalau bisa nih pemuda nih tiang nagari lah. Nah, jadi pemuda hebat, nagari pun hebat gitu loh. Jadi kita maunya tuh pemuda ini tidak jadi penonton. Tidak jadi penonton di proses apalagi nanti ya apa bisa dibilang demokrasi lah kan. Jadi maunya pemuda ini ikut aktif, ikut sama-sama untuk memajukan nagari. Kita mulai dari nagari, baru nanti ke tempat tingkat yang lebih tinggi lagi gitu lah. Saya yang saya tangkap dari Bung Ikram tadi ya, dalam artian beliau ini punya 3 pilar menurut saya. Dalam artian 3 pilar yang saya maksud ini, pertama pemuda, milenial, dan yang terakhir itu adalah entrepreneur. Pemuda, milenial, organisasi, dan entrepreneur. Jadi itu yang saya 3 tangkap. Guys, tetap stand di Milenial Pasaman Bergerak. Balik lagi. Oke kawan-kawan, balik lagi di Samija Forum ya. Jadi kan ada 3 nih, saya lempar langsung ini nanti ya. Ada 3 indikator nih yang menurut saya dari Bung Ikram dan Bung Iksan ini menjadi pondasi yang namanya tiang tadi. Ibaratnya pondasi dari tiang tadi. Pertama, beliau Bung Ikram adalah seorang entrepreneurship karena berhubungan dengan Apexindo tadi ya. Mungkin bisa diceritakan nanti ya. Siap. Apexindo. Yang kedua, aktif juga di organisasi Milenial Bergerak, HIPMI dan lain tadi. Saya rasa sudah induknya organisasi. Dan yang ketiga ini masih milenial. Gimana tuh Bung Ikram? Apa tanggung jawab
Mengkram sendiri untuk pasaman. Dari kata kita mengkram tadi. Jadi kayak yang Bung bilang tadi ya, yang masalah Gapiksindo. Kalau Gapiksindo itu kan seperti asosiasi, Bung. Asosiasi gabungan pengusaha untuk di Sumatera Barat gitu loh. Jadi masalah KTA, masalah izin segala macam bisa dibantu dari situ. Jadi kayak saya sendiri ya, untuk berorganisasi nih saya hubungkan dengan berusaha lah istilahnya. Basic saya kan di konstruksi. Jadi selain link Ya, yang relasi, pertama ya. itu link lah, relasi. Jadi di situ sangat bermanfaat buat saya gitu loh. Jadi setelah saya berorganisasi dan menjadi istilah pengusaha lah, bisa dibilang pengusaha, ternyata sangat berhubungan lah, dan berhubungan. Iya. Jadi mendapatkan link di situ, mendapatkan link teman ya. dan lain-lain lah gitu loh. Oke. Ada relasi, kata kunci relasi. Berarti kan dalam hajat kita ini sama dengan berpolitik tadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita kan dengan sosial tadi kawan-kawan. Kemuliaan sendiri. Ada 3 tiang tadi ya, yang saya tangkap. Kita sepakat ya dengan 3 tiang ini tadi ya, bahwa dari beliau kita mendapatkan sesuatu hari ini ya. Pertama entrepreneurship, yang kedua organisatoris dan politik, dan ketiga masih milenial, masih muda. Bagaimana tuh relasinya itu bertiga? Nah, soal relasi ataupun yang kita bilang tiang tadi, kita harus mempunyai 2 kapal sebenarnya. Kita masih ingat seorang filsuf Tiongkok atau Cina berbicara dalam perjuangan itu, atau kalau zaman dulu kan perperangan. Dalam perperangan itu kita harus punya ada 2 ya. Yang pertama itu kapal dagang, yang kedua itu kapal perang. Betul. Nah, ketika kita hanya punya kapal dagang, nggak bagus juga. Ketika kita punya kapal perang, kerja kita perang terus. Itu kita perang, habis logistik kita mati. Mati, Bang. Nah, 2 kapal inilah yang saya tangkap dari Muikram tadi. Organisasi ini yang pertama tentu bersifat progresif dalam artian Menciptakan kita ini ya. menciptakan hal-hal baru yang program-program dari milenial muda itu benar-benar menyentuh terhadap aktivitas muda yang salah satunya adalah milenial peacepreneur. Milenial peacepreneur. Bahasa Inggrisnya kurang ini juga Ininya kan edukasinya kan nantinya Iya. ada. Kalau tulisannya saya tahu, tapi kalau bahasanya agak patah-patah. Coba didikte Bu, tulisannya Bang. Jadi anak-anak muda ini menciptakan lapangan usaha di bidang perikanan yang nantinya ini kan secara tidak langsung mengenjot perekonomian mereka. Karena tidak mungkin kita menjalankan organisasi sementara teman-teman kita ataupun yang menjadi masa kita ini tidak merasakan efek tersebut. Nah, ini adalah kita mendorong untuk anak muda ini berwirausaha itu. Yang kedua, tanam milenial. Kita sama-sama tahu pasaman ini sangat berpotensi ya. Pertaniannya cukup menjanjikan lah. Itu bisa kita angkat sebagai peluang usaha dari anak muda. Nah, itu yang kapal dagang kita. Nah, kita berbicara kapal perang. Apa kapal perang kita itu? Kapal perang adalah yang pertama milenial ini saya tangkap Sekolah Muda Nagari. Sekolah Muda Nagari. Ini adalah mencetak generasi muda, mengkaderisasi anak muda. Bukan wajib militer kan? Bukan wajib militer. Itu karena kan saya kan kapal perang tadi kan. Ini kalau seandainya anak muda ini mau militer juga, kita kirim. Kita kirim ya. Kirim kemana, Bang? Kirim ke Lebanon. Jadi berbicara masalah kapal perang nantinya akan berujung pada politik tadi. Betul. Politik bukan semata-mata partai politik. Iya. Ini yang kita tekankan pada anak muda. Politik bukan semata-mata tentang partai politik. Nah, inilah yang terjadi di milenial. Gitu. Di milenial bergerak ada bermacam latar belakang. Ada yang berpolitik secara praktis ya. Ada yang berpolitik secara di belakang. Di belakang ya. Di luar dari partai politik gitu. Ada yang birokrat mungkin di sana, tapi kita tidak mewajibkan kawan-kawan kita untuk bergabung partai politik, enggak juga, tapi berjuanglah apa yang mereka punya alat atau mereka punya tool untuk bergerak, ya silakan seperti itu. Oke. Tertangkap tadi ya.
Dalam artian ada kapal perang dan kapal dagang. Kalau Sekolah Pemuda Nagari ini saya sepakat dengan yang Bung Iksan sampaikan tadi, artinya kan untuk mencapai suatu bukan kemurnian, hasil politik yang baik yang benar-benar menciptakan esensi kebermanfaatan. Karena udah pendidikan politik. 2022 waktu Pilwana kemarin kita udah kader apa namanya, bukan kader sih, timnya bergerak. Salah satu founder. Bisa ya. Ada yang ikut dalam kontestasi Pilwana, yaitu Bung Yogi Pertama. Oh, Yogi Pertama ya. Yogi Pertama di Nagari Tanjung Beringin Utara, alhamdulillah menang. Dan nantinya 2024 kita dorong lagi penggerak kita tampil ya. Iya, untuk tampil. Oke, mungkin ini foto dari Yogi Pratama. Nanti bilang. Jadi saya tangkap tadi bahwa Sekolah Pemuda Nagari adalah wadah pendidikan politik. Iya. Perlu kawan-kawan kita ketahui bahwa salah satu hal yang menciptakan pengkaderan adalah pendidikan. Kita sepakat dengan yang disampaikan Bung Iksan tadi, artinya kalau ada pendidikan politik otomatis ya seperti kita sekolah akan ada hasilnya itu. Nah, merubah pola pikir yang kemudian membuat mindset bahwa tidak ada lagi stigma bahwa politik itu kotor, politik itu bandel ya. Walaupun memang kita gimana nih bandelnya soal Jadi, politik. Itu tadi yang saya ingin. Jadi kalau misalnya tadi ya, ini nangkap bahasa Bung ya. Kebanyakan sekarang kan memikirkan politik kotor kan. Iya, politik kotor. Kalau saya sih berpikiran di semua bidang tuh pasti ada yang bersih dan ada yang kotor. Contohnya aja saya di konstruksi kan. Kalau kita bilang pasti ada kontraktor yang kotor, ada kontraktor yang bersih. Jadi itu semua tergantung dari diri masing-masing sih, Bung. Dari kita menyikapinya, dari kita melaksanakannya gitu loh. Jadi kalau memang politik tuh pasti ada yang bersih, pasti ada juga yang kotor. Tapi gimana cara kita melaksanakannya, niat kita lah sebetulnya. Dari niat kita mau kotor mau baik itu dari niat kita sendiri lah gitu. Oke. Mengenai bicara politik ini kan kita langsung saja ya fokusnya 2024. Karena Bung Iksan sendiri sudah ngomong tadi, sudah dikulit-kulitinya tuh dari sini per kapal-kapal perang yang tadi kan. Dan ngomong dia tadi bahwa 2024 katanya. Iya. Hari ini menurut saya pemimpin yang baik itu ya ada yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Hari ini kita bicara pemimpin melulu tentang korupsi demikian. Artinya apa? Pertama memang korupsi itu ada niat, ada peluang ya. Tapi saya pikir memang selain peluang ada ini desakan ya, mungkin desakan ekonomi. Kalau bahasa orang-orang saya di sini ya dia mau balikin modal kan. Bahasa saya di sini. Setelah duduk naikkan modal ya. Iksan contohnya kan, kalau jadi bupati kan, dia balik modal katanya kan dan pilih lagi 2 periode. Itu contohnya. Tapi gimana nih pandangannya? Bahwa kan greget nih bro. Kita bicara bahwa saya sepakat tadi ya dengan argumen yang saya sampaikan tadi bahwa kita pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang selesai dengan diri sendiri. Artinya pemimpin yang sudah selesai dengan nilai-nilai ekonominya. Mau kamu sendiri ada niat atau gimana? Tapi jangan jawab dulu. Nanti kita tergantung ini ya. Kita kali aja gimana? Iya. Kampanye lagi kan? Kampanye iya. Gini. Soal ini kita sudah berbicara pada ranah politis. Iya. Saya sempat menyarankan kepada pengurus-pengurus partai politik dari dulu. Sebenarnya kembali kepada pengkaderan. Kenapa partai politik ini sekarang jarang digantungin anak muda? Kenapa pengkaderan tadi? Kenapa? Kita lihat sekarang yang dalam partai politik itu taruhlah ada 20 orang. 20 orang ini maju semua. Iya. 20 orang ini maju semua, caleg semua maju semua itu. Kita inginkan adalah bagi tupoksi ini adalah ada yang fokus mengurus partai, ada yang fokus untuk bertarung. Ini yang paling penting. Jadi yang bertarung ini fokus bertarung, partai yang fokus ngurus partai, fokus administrasi, pengkaderan, segala macam dia fokus ke situ. Nah ini yang mungkin belum yang saya lihat ya, kita nggak tahu, yang belum nampak timbul ke permukaan di partai politik gitu. Nah, terus yang kedua pertanyaanmu tadi soal orang yang telah selesai pada dirinya sendiri. Iya, harus. Ini berkaitan sebenarnya kalau berbicara masalah tekanan berkaitan dengan teori yang namanya oligarki ya, oligarki yang mendesain sebuah calon ini dibiayai oleh ini untuk kepentingannya ini. Itu ya. Bagi saya pertama tergantung kepentingannya apa. Kita jangan sampai mentang-mentang ada di belakang ini kepentingan kita tutup enggak. Kita nggak tutup. Jadi kita lihat kepentingannya apa. Kalau kepentingannya baik kita terima. Tapi kalau kepentingan yang sifat individual ya, individual yang menjadi destroyer, ya kita bisa
bisa mengkanter, Iya. bisa memfilter Melalui pendidikan politik tadi kan. politik. Iya. Di yang kenapa saya sampaikan pemimpin harus selesai hari ini karena kita bicara konteks Pasaman ya. Kita kasih di konteks Pasaman dulu. Kabupaten Pasaman sendiri saya sepakat dengan Bu Iksan Ferdinand tadi, jangankan di level nasional, bahkan di level Pasaman sendiri, yang saya sendiri mahasiswa jurusan ilmu sosial politik yang melihat bahwa yang namanya teori di mana partai politik adalah hanya melakukan pendidikan politik ketika sudah mendekati yang namanya waktu-waktu detik-detik kontestasi pemilu 2004. Nah, ini baru gencar nih contohnya melakukan kaderisasi politik. Yang bahayanya itu kadang-kadang bukan hanya kaderisasi, minta KTP kemudian dijadikan kader tanpa sepengetahuannya kan itu yang berbahaya. Nah itu itu Kita KTP jadikan kader. Jadikan kader ya. Tahu-tahu anak itu nggak bisa masuk PNS nanti. itu kan itu yang kita ini Betul, betul. Itu yang kita hindari ya. Abu Ikram kan artinya hari ini tentu saya dengar nih Abu Ikram ini aktif di KKP ya. KKP ini juga gerakan Ekonomi kreatif nasional ya, yang memang mewadahi anak-anak muda. Jadi kalau bicara wirausaha kita kawan-kawan hari ini yang muda-muda, ada baiknya saya sarankan kita berguru ya, artinya menimba ilmu, itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga aktif di organisasi salah satu yang sifatnya partai politik, tetapi yang di bidang pendidikan politiknya. Saya muda. Bagaimana pandangan dari Bung Ikram pribadi terhadap konteks tadi di Pasaman ini, Bung Ikram? Pasaman ini Bung Ikram memandang Pasaman ini gimana dalam perpolitikan dan lain-lainnya? Kan benar ini. Betul, betul. Jadi sama kayak dibilang Bung Iksan tadi kan. Jadi semua itu tergantung niat ya Bung ya. Tergantung niat. Kalau misalnya niatnya baik ya memang jalannya pasti lancar gitu loh. Jadi sama kayak dikatakan Bung tadi ya. Konteks di Pasaman masalah politik ya. Iya. Kalau Bung bilang tadi harus selesai dengan dirinya itu saya rasa sih setuju gitu kan. Setuju ya. Karena tidak ada niat jelek lainnya nanti ketika dia naik gitu loh. Ketika dia duduk, dia fokus dengan kerjaannya, fokus dengan apa yang menjadi job dia gitu loh. Contohnya, namanya juga dia wakil kan, wakil lah, nama wakil rakyat kan. Ya namanya wakil rakyat tuh mewakili apa yang dipinginkan rakyat gitu loh. Jadi saya rasa sih itu kalau untuk apa ya. Lebih dari saya rasa di bawah 40% sedikit ya pemilih milenial hari ini Pasaman kalau kita bicara kontestasi. Di bawah 40% sedikit. Artinya apa? Ketika dalam bicara kita politik langsungnya, siapa yang bisa menggait suara ini tentu akan lebih bisa mengakomodir kekuasaan, dalam artinya menjadi pemenang lah rasanya. Tapi berbicara ini berbanding terbalik dengan teori yang saya sebutkan tadi di awal, pendidikan politik tadi. Artinya tidak ada pencerdasan, hanya dilibatkan ketika kontestasi saja. Nah, mungkin bisa kita bedah soal ini. Yang pertama ada cara dari kita lah, secara pribadi kan. Misal gimana? Nah, secara fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Sepakat. Ini fungsi wajib dari partai politik. Fungsi wajib. Selain kaderisasi, agregasi dan segala macam itu memang tugas besar dari partai politik. Iya. Sebenarnya hari ini kan kita tidak melihat ataupun kita tidak merasakan pendidikan politik dari partai politik tersebut. Gitu. Mungkin kita tidak lihat itu. Jadi menurut saya bagaimana pandangan tentang anak muda hanya dijadikan objek. Yang mungkin ketika 2 bulan sebelum pertarungan baru dilibatkan anak muda. Gitu. Hanya dibutuhkan suaranya Bung ya. Nah ini saya pikir sebuah dalam tanda kutip sebuah kejahatan yang Kejahatan jas merah, kejahatan yang berjas ya, berdasi, berbahaya bagi politik anak muda. Kenapa? Di sana timbulnya politik uang. Gitu. Kenapa timbulnya politik uang? Karena tidak ada keterikatan batin. Jadi makanya kalau saya berpikir pendidikan politik itu tidak hanya waktu pemilu, tapi bisa dibilang sepanjang masa. Sepanjang masa organisasi itu ada, sepanjang masa partai politik itu ada. Kita melakukan pendidikan politik. Tentu hal ini bisa dilakukan ketika partai politik ini dalam hal sadar diri untuk fungsinya tersebut benar-benar dia jalankan. Jadi dididik dari awal gitu. Pendidikan edukasi ya. Kan ini saya ambil 3 dulu ibaratnya, kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Di bidang ekonomi saja dulu. Hari ini kan tidak menutup kemungkinan tuh dalam skop kebijakan publik itu diartikan anggaran lah ibaratnya, anggaran yang contoh dialokasikan kepada generasi muda nih. Ini anggaran dari kami Mbak Patah yang saya sampaikan ini cetak 1000 wirausaha muda nih. Di situ
siap ini diberikan pendampingan segala macam, kan itu realistis saja dalam kebijakan publik. Itu masih dalam kutip ini. Dalam bidang olahraga, jangan menganalogikan olahraga ini hanya mencetak seorang, mengkader seorang menjadi atlet, bukan. Tapi ini mungkin menjadi tangkal narkoba, tangkal pergaulan bebas. Seperti kita ketahui bahwa kita kan di Pasaman nih kadang-kadang, nih saya kan udah di Jambi nih bro ya. Kadang-kadang di Jambi itu ada penangkapan contoh dalam tanda kutip penangkapan ganja. Sekitar setengah goni aja orang, udah wah itu sejambi kadang-kadang. Tapi kalau di sini kadang-kadang kan kita lihat tuh ada sampai bergoni begini. Jadi yang ingin saya sampaikan tadi, gimana nih, harusnya sebenarnya politik ini mengayomi anak muda tadi. Yeah. Belum ada, saya berpikir jujur, belum ada yang saya rasakan ya, yang saya lihat secara kebijakan ya. Jadi ambil satu contoh ya Bung ya. Yeah. Kemarin saya ikut rapat di Komisi 10 kan. Rapat DPR anggaran RI, ya? DPR RI Komisi 10. Jadi ternyata anggaran pemuda itu 7-8% Dari keseluruhan anggaran. dari keseluruhan anggaran. Sementara pemuda sendiri kan total di penduduknya tuh ya. Iya. Sekitar 40% ya. Kan 40% kan. 40% ya benar. Jadi dari situ aja kita sudah nampak kan adanya sedikit kebijakan yang kurang lah, istilahnya. Saya bilang kurang. Bahkan kita tidak tahu rupanya ke daerah-daerah itu belum turun gitu loh. Banyak yang perlu diedukasi gitu loh. Ini berbicara anggaran tadi, karena saya lihat Bung Iksan gimana pandangannya nih Bung Iksan, seperti yang ingin saya yang tadi kan. Anggaran. Ya, bukan hanya soal anggaran tapi implikasi ataupun implementasi dari soal anggaran tadi. Karena secara kebijakan mungkin kalau kita teliti belum ada yang benar-benar ini kan. Itu saya lihat adalah yang pertama kontennya. Konten. Kegiatan ini bersifat seremonial kah atau bersifat mengajar? Iya. Kita sering melihat, maaf ya, bilang ini nggak sensor guys, kendal, melakukan sosialisasi. Betul. Sosialisasi, contoh sosialisasi petani milenial atau sosialisasi agribisnis. Nah, terkadang di Pasaman anak-anak muda yang ikut dalam kegiatan tersebut bukan pada bidangnya, hanya berdasarkan kedekatan gitu. Kedekatan pribadi ya. Karena saya nggak tahu lah namanya, entah itu pokir siapa gitu kan. Kita nggak tahu, kita nggak mau bilang ini pokir siapa. Jadi ketika dia dekat dengan anggota dewan tersebut, dia ikut. Padahal dia nggak punya basic pertanian. Ini kan, mohon maaf, agak sedikit kurang ajar ya seperti itu. Akhirnya anggaran negara tidak dimanfaatkan secara baik. Tidak Dan tepat lebih, sasaran. Yang lebih kita lihat, kita nggak mau sebut daerahnya di mana. Ada pelatihan mengenai, kalau tidak salah saya adalah bidang ekonomi kreatif, bidang digital. Bidang digital. Tapi yang ikut itu orang yang nggak melek digital. Yang melek digital. Benar, ketika kan ada statement yang mengatakan orang yang nggak melek digital itu yang diikutkan. Tapi motifnya bukan melakukan pencerdasan, tapi karena kedekatan dia dengan seseorang yang dia ikut. Itu yang bagi saya yang merusak implementasi dari anggaran tersebut tuh. Terus yang kedua adalah tidak melakukan riset gitu. Yang dibutuhkan anak muda itu apa? Yang dibutuhkan anak muda itu apa? Yang dibutuhkan peningkatan kapasitas anak muda itu apa? Itu yang paling penting. Jadi jika tidak ada sebuah riset soal kebutuhan anak muda, ya kegiatan gagal tuh. Karena gagal planning, gagal perencanaan, gagal hasil. Itu bagi saya itu. Yang dua poin yang sering terjadi kan. Dan yang ketiga adalah yang terakhir yang ingin saya sampaikan, masalah anggaran dan anak muda. Anak muda ini terkadang tidak mau ikut serta dalam menyampaikan ide. Betul. Contoh di Musrembang Nagari. Musrembang. Di Musrembang. Di Musrembang Nagari ini kan mengakomodir seluruh ide. Iya. Mengakomodir seluruh apa yang diinginkan anak muda. Dia pingin A, dia pingin B. Ini yang dimasukkan ke dapur anggaran nantinya sebagai kebijakan dari pemerintah tersebut gitu. Nah, ini saya pikir 3 poin tersebut salah satu penyebab dari tidak tepat sasarannya anggaran dari pemerintah. Kalau saya nggak tersinggung dengan pernyataan Bung bahwa anak muda tidak ini kadang-kadang, tapi memang
Betulnya pasti ada ya. Saya merasakan Tidak juga semua, kadang-kadang tidak semua. ya. Tidak semua. Karena kadang-kadang kita nih kenal Ya semua suka bunga-bunga gitu. bunga. Stay on ya. Tadi kan kita bahas soal ini nih Bung ya, soal bagaimana memang dilibatkan bahwa pemuda ini harus proaktif nih untuk kemudian Musrembang sendiri. Musrembang sendiri kita sepakat bahwa Musrembang ini adalah San. Pintu. Jangan saya. Ya gitu. 2, 3. Oke, kita bahas tentang ini tadi ya, Bung Iksan ya. Tentang Musrembang ya. Musrembang adalah penjajakan untuk penciptaan kebijakan ya. Bahwa pemuda harus proaktif. Tapi kadang-kadang di banyak negara, pemuda ini tidak dilibatkan. Saya pribadi nih, sudah berapa tahun misalnya kadang-kadang itu tidak dilibatkan dalam Musrembang. Dan artinya bahkan mahasiswa pada umumnya. Mahasiswa kan ada nih di setiap kecamatan di Kabupaten Pasaman, rata-rata ada paguyuban mahasiswa nih Pak, Betul. di per kecamatan. Tapi jarang tuh, saya pribadi yang jujur saya di dua foto, jarang dia arahkan surat untuk ini, untuk mengikuti Musrembang. Nah itu kemudian yang membuat mungkin antisestis dari yang sampaikan Bung Iksan tadi. Berbicara soal keaktifan pemuda, mungkin di sini ya harus ada wadah berarti ya, harus ada wadah. Kita sepakat ya. Bahwa milenial ini gimana nih Bang? Tentang wadah untuk bagaimana sekiranya wadah untuk bersama penyampaian pendapat dan lainnya. Kita terbuka. Jangan Kita menerima semua. Menerima. Nah, menerima semua. Kalau misalnya pemuda mau bergabung, ayo gitu loh. Ayo ya. Jadi sama-sama bergerak lah kita. Sama-sama. Nah, jadi kayak mau bilang tadi jangan jadi penonton kan. Jangan jadi penonton. Jadi jangan jadi penonton, mari kita sama-sama bergerak. Sama kayak moto milenial bergerak, Bu. Yes. Salam milenial, mari bergerak. Salah yang bergerak. Iya. Gagahnya. Berbicara milenial bergerak sudah sejauh mana nih? Gerakan atau di mana saja nih sekarang titik-titik milenial bersama bergerak ini di Kabupaten Pasaman? Kalau kita boleh telah dikit-dikit. Saya kan baru gabung nih dalam tanda kutip, baru dapat baju nih. Jadi saya gabung milenial bergerak kawan. Harusnya 3 menit sekali tadi Bung bilang dapat baju gitu. Masih gratis ya. Karena memang saya jujur kan kawan, memang kita ini secara garis besar perlu wadah, perlu lingkaran bersama untuk menciptakan ataupun menangkap peluang-peluang yang ada. Dan kalau bisa mencipta, karena melalui lingkaran kita bisa menciptakan, bukan hanya menangkap. Sudah sejauh mana nih Bung Iksan dan Bung Ikram milenial bergerak kita ini di Kabupaten Pasaman? Maksudnya titik-titiknya atau gimana nih milenial bergerak di mana? Di nagari kah, kecamatan kah, atau gimana pemuda-pemuda yang dirangkul ini? Ini bisa dihubungkan nih dengan Lanjut, Bung Iksan. Kalau berbicara sejauh mana itu bicara soal kegiatan yang terukur ya. Sekarang kita sudah ada di beberapa kecamatan, Buskaping, Luwokoto, Rawa Selatan, sama Padang Lugur. Ada 4 kecamatan yang sudah ada penggerak-penggerak Sudah ada penggerak di berbagai bidang. Dan sudah ada memang bukti dari gerakan ini ya. Sudah ada bukti gerakan. Kenapa ini cepat mengakar? Karena kita melibatkan orang-orang yang benar-benar tepat sasaran gitu. Iya. Ketika dia mempunyai usaha perikanan, kita masukkan ke dalam milenial perikanan. Ketika ada kawan-kawan tuh yang berusaha di bidang Pertanian. peternakan, kita masukkan. Ketika ada di bidang pertanian, kita masukkan ke dalam milenial bergerak gitu. Apa inilah salah satunya, kita tidak ingin milenial bergerak ini menjadi apa ya, teman-temannya sudah masuk ke dalam, tentu dengan mono seperti itu. Jadi kalau berbicara sejauh mana, sekarang kita sudah ada 4 kecamatan dan berbagai macam kegiatan gitu. Yang baru terlaksana, baru di Hari Sampah Nasional ya. Iya, ini baru nasional, kita ikut terlibat, kita ikut atensi di sana di acara kegiatan tersebut gitu. Dan tema lomba mewarnai. Bicara ini kan Bung Ikram dan Bung Iksan ini dari Mama Kota kan, atau bahasa kita di sininya adalah Ama City ya, Ama City dari Kabupaten Pasaman Kalau sendiri. dibilang teman saya, Buskaping ini kota satelit itu. Kota satelit ya, kota satelit. Asal tamannya untuk paling kita nggak tahu. Yang pertama entah kemana satelit itu diarahkan, karena memang di sepinggir Buskaping ini, ya kita tahu lah sama-sama. Tapi yang menariknya kan sama-sama dari Buskaping nih. Apa nih? Kalau Buskaping sendiri lah,
apa yang Muikram lihat bisa dikembangkan mungkin benar-benar gerak melalui organisasi yang Muikram ini tadi, karena Lubuk Sikapi ini kan banyak nih penduduknya lumayan, yang pertama, yang kedua belum ada usaha-usaha yang benar-benar memandirikan, serta ini adalah kota anggaran gitu nah, banyak perputaran dana lah ya, uang di sekitar Lubuk Sikapi. Gimana Muikram? Sama kayak tadi bilang Bung Isan tadi kan, beberapa kegiatan yang udah kita buat nih kebanyakan juga di Lubuk Sikapi kan. Contohnya aja yang udah pernah kita buat tuh di satu bidang tanam milenial, itu pembagian bibit ya, pembagian bibit. Hanya kepada anak muda ya? Hanya kepada anak muda, tapi nggak juga sih sebetulnya. Kebanyakan anak muda, tapi ada juga kelompok lah. Kelompok nggak terfokus hanya anak muda gitu loh. Jadi kayak bibit tadi ya, kembali lagi bibit ke bibit tanaman, contoh bibit pinang. Terus ada bibit ikan, lele, bahkan kita membina sampai panen. Wow, sampai panen ikan, sampai terjual, sampai mendapatkan hasil bagi masyarakat lah. Yang baru kita lakukan tadi kayak dibilang kerjasama dengan Camat, Kecamatan Lubuk Sikapi, itu di Hari Sampah Nasional, dan beberapa bidang di olahraga lah. Jadi kan ibaratnya kan kalau Bung Ikram sendiri mendampingi kan, dalam artian kan di situ ada edukasi soal finansialnya, bukan hanya membagikan ya, bukan hanya seremonial sampai ke tapi Bung Ikram ini memberikan edukasi di bidang finansialnya, bagaimana mungkin beliau harus menjualnya, dan juga tentang edukasi di bidang sendiri perikanan marketing dari juga kan, ya, harganya, mungkin pakannya, dan tapi didampingi. Nah, positifnya yang saya tangkap di sini kegiatan yang pas ini Meksan, bahwa beliau ini menciptakan organisasi, mendampingi di secara skala organisasi, tentu dalam harapan yang kita inginkan bersama, Lubuk Sikapi menjadi contoh pertama ya, Lubuk Sikapi menjadi contoh yang untuk kemudian disebar ke daerah-daerah lainnya. Nah, berbicara Lubuk Sikapi lagi, ini menarik juga nih kawan-kawan ya, menarik juga nih kawan-kawan dari Lubuk Sikapi. Gimana nih pandangannya terhadap Lubuk Sikapi ini ketika ada yang mengatakan bahwa Lubuk Sikapi itu sudah maju gitu nah, Lubuk Sikapi itu sudah maju gitu nah, bagaimana nih Meksan? Udah maju kali gitu nah Lubuk Sikapi katanya, kata-kata orang kan. Saya pertama ke Lubuk ini, wah ini Lubuk Sikapi nya kayak gitu nah, maju bilang maju ya maju jadi betul bilang. Jadi kita bisa, kalau anak muda ya, kita harus membedakan antara paradigma kita anak muda yang maju itu seperti apa. Itu kita riset. Yang maju bidang ekonomi kah, maju tentang apanya, pola pikir masyarakat kah. Saya rasa pola pikir masyarakat Lubuk Sikapi sudah cukup maju. Kenapa SDM di sini cukup yang rata-rata pegawai dan pengusaha, pegawai dan pengusaha, tambah lagi orang-orang bergerak di bidang sumber daya alam dan perikanan tadi. Dan kalau dari segi angka ekonomi, saya belum bisa jawab karena belum bisa riset lebih dalam. Tapi menurut statistik ekonomi kita di Kabupaten Pasaman termasuk Lubuk Sikapi cukup meningkat. Meningkat ya. Nah ini saya pikir ya sudah bicara panjang lebar kita kawan-kawannya, sudah ada melalui tadi politik organisasi, kita kembangkan ke lintas sektor daerah, kita limpaskan ke sektor anak muda, bahkan sampai kebijakan publik, sampai ke musrembang anak muda harus aktif. Nah ini tentu hari ini kita ingin di Sameja Forum ini kita berkala ya. Kami berkala ibaratnya di Sameja Forum. Tentu ini pembahasan kulitnya kawan-kawan. Bagaimana memang milenial pesan bergerak organisasi ini tadi berorientasi pada pendidikan politik, pendidikan ekonomi mungkin, dan tentunya pendidikan bagaimana regenerasi tadi. Regenerasi dalam artian menciptakan pemimpin sebagai wadah. Itu dapat yang lebar. Kita bicara ini ya, Muikram Meksan ya, tentunya tidak hanya kita bicara dalam artian ini, tapi juga eksekusi dari kawan-kawan. Pasaman, politik, organisasi. Apa closing statement dari Meksan sendiri? Saya belum mau close. Saya nggak mau. Belum mau close. Ya, oke, nggak apa-apa. Mau berarti mau diundang lagi nih. Ya, oke. Tapi saya mewakili segenap tim grup saya mohon. Harus ada closing statementnya. Atau nggak usah, Muikram dulu. Sama Bung. Sama. Ya saya belum puas nih Bung. Belum puas. Jadi close-nya nanti aja. Close-nya satu aja. Salam milenial, mari bergerak. Salam milenial, mari bergerak. Itu bukan close namanya. Tapi oke lah, saya close dengan itu nanti. Tapi yang saya tangkap dari mereka berdua ini, terutama beliau, Muikram Fauzi sendiri, bahwa ada 3 pilar. Ada 3 pilar, ya. Anak muda, politik,
dan wirausaha. 3 ini harus jalan. Iya. Bagi tiang nagari. Sampai jumpa di episode selanjutnya kawan-kawan. Di Samanya Purom. Tentu hari ini kita bahas kulit, besok mungkin kita bahas isu lagi. Langsung pada isunya, jadi tajam dia. Kalau kami mau juga ya. Nah, kalau ini mau juga, kalau nggak mau ya sebenarnya masih banyak anak dari kosan yang inspiratif. Tapi ini wadah pertama kawan-kawan. Siap, Jadi siap. kita Terima kasih, sama-sama terima bergerak. kasih. Terima kasih Ibu Iksan ya. Ya, terima kasih. Mau ikram posisi papahan juga. Oke, Ibu Iksan Ikram, mari sama-sama kita tutup Samanya Purom kali ini. Salam Salam milenial, milenial, mari bergerak.